Leonardo da Vinci. Mendengar nama itu, kita barangkali akan langsung mengingat lukisannya yang paling terkenal, yaitu Mona Lisa. Dan otomatis kita akan menaruh nama Da Vinci di rak ingatan kita, sejajar dengan para seniman atau pelukis terkenal lainnya seperti Pablo Picasso dan Van Gogh. Bukan sejajar dengan para ilmuwan seperti Einstein, Hawking maupun Tesla. Tapi menariknya, ada anggapan yang menyebut Da Vinci sebenarnya bukanlah seniman, tapi dia justru adalah ilmuwan sekaligus penemu, yang bisa dibilang sama jeniusnya dengan ketiga saintis tadi. Anggapan ini muncul ketika orang-orang mulai membaca dan mempelajari ratusan atau bahkan ribuan lembar catatannya yang tidak terpublikasi selama dia hidup, yang baru ditemukan pada abad ke-18, sekitar 250 tahun setelah Da Vinci meninggal. Isi dari catatan itu mengungkap berbagai fakta menarik yang menunjukkan ketertarikannya dalam mempelajari hal-hal yang sangat beririsan dengan sains, arsitektur, serta teknik permesinan. Di satu sisi, Da Vinci juga memang tidak pernah mengaku bahwa dirinya merupakan seorang seniman. Hal itu terlihat ketika Da Vinci muda mengirimkan sebuah surat lamaran pekerjaan kepada penguasa Italia di masa itu, di mana surat itu berisi 10 keterampilannya yang berbeda-beda, yang kesemuanya tidak satupun merujuk pada keterampilan seni yang spesifik seperti melukis. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Apa betul Da Vinci adalah seorang seniman ataukah seorang ilmuwan? Atau bisa saja dia adalah keduanya, pelukis sekaligus ilmuwan yang jenius. Silahkan tentukan sendiri setelah menonton video ini. Oke, selamat datang di segmen Daftar Penasaran. Leonardo da Vinci lahir pada tanggal 14 April di tahun 1452 di kota Vinci. Kota tersebut terletak di lembah Sungai Arno di wilayah Republik Florence, Italia. Da Vinci merupakan anak yang terlahir di luar hubungan pernikahan antara Messer Piero di Antonio da Vinci, seorang notaris kaya asal Florence, dan seorang perempuan pedesaan yang bernama Caterina. Da Vinci tinggal bersama ibunya sampai usianya menginjak 5 tahun. Dia kemudian pindah ke kota Florence setelah ibunya menikah dengan pria lain. Da Vinci kemudian diasuh di dalam lingkungan keluarga ayahnya. Da Vinci tidak menerima pendidikan formal selain membaca, menulis, dan mempelajari matematika dasar. Meskipun begitu, sejak usia dini, bakat artistiknya sudah sangat terlihat. Ketika usianya menginjak 15 tahun, ayahnya kemudian membawa Da Vinci kepada seorang seniman terkenal di kota Florence yaitu Andrea del Verrocchio untuk belajar dan mendapatkan bimbingan. Selama masa bimbingannya, ada satu cerita yang menarik bahkan lucu. Suatu hari, Verrocchio sedang mengerjakan sebuah lukisan yang berjudul Pembaptisan Kristus di studionya. Dia kemudian meminta Da Vinci untuk membantu dengan melukis beberapa bagian kecil pada karya tersebut. Da Vinci dengan sangat antusias menerima tugas itu dan mulai bekerja dengan teliti. Ia kemudian diberi bagian untuk melukis wujud malaikat kecil di sudut lukisan. Da Vinci saking berbakatnya melukis malaikat itu dengan sangat indah dan detail. Ketika Verrocchio melihat hasil kerja Da Vinci, dia sangat terkejut dan hampir tidak percaya. Malaikat yang dilukis Da Vinci terkesan sangat hidup dan sangat indah, sehingga tampak jauh lebih baik daripada bagian lain dari lukisan itu, termasuk yang dikerjakan oleh Verrocchio sendiri. Merasa malu sekaligus kagum pada bakat muridnya, Verrocchio dikatakan menjadi sangat kecewa dengan kemampuannya sendiri, sehingga dia kemudian memutuskan untuk tidak pernah lagi melukis alias pensiun. Meski terbilang berbakat sebagai pelukis, Da Vinci merupakan seorang pelukis yang lamban dan tidak begitu produktif dalam melahirkan banyak lukisan. Da Vinci hanya menyelesaikan 15-20 lukisan di sepanjang hidupnya, angka yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan pelukis lain seperti Van Gogh yang telah melahirkan lebih dari 2000 lukisan. Ada begitu banyak karyanya yang tidak pernah dia selesaikan karena berbagai sebab, seperti sifatnya yang terlalu perfeksionis sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk menyempurnakan detail-detail kecil dalam lukisannya. Dan yang paling berpengaruh karena minatnya yang mendalam pada berbagai bidang seperti anatomi, botani, teknik, dan lain-lain, yang membuatnya seringkali berpindah dari satu proyek ke proyek yang lain.
Leonardo da Vinci tidak hanya tertarik bagaimana tubuh manusia terlukis di atas kanvas. Lebih dari itu, dia ingin tahu apa yang membuat manusia itu sendiri memiliki konstruksi tubuh semacam itu. Rasa ingin tahu itulah yang barangkali merupakan awal bagi dirinya mulai terpapar dengan studi saintifik yang begitu intens, yang kemudian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap lukisan-lukisannya yang begitu detail dan realistis. Da Vinci bisa memberikan tampilan atau kesan yang begitu misterius pada wajah Mona Lisa karena dia telah mempelajari semua otot yang terlibat dalam satu gerakan atau ekspresi tersenyum. Bisa dibilang hampir separuh hidup telah ia dedikasikan untuk mempelajari apapun berkaitan dengan tubuh manusia. Meskipun di zaman itu penuh dengan keterbatasan, di mana tidak ada buku teks kedokteran untuk mempelajari anatomi, antusiasme Da Vinci tidak pernah luntur. Beruntungnya, salah satu rumah sakit di kota Milan sangat mendukung penelitian artistiknya dan memberinya akses ke kadaver atau mayat. Da Vinci selama itu diketahui telah membedah lebih dari 30 tubuh manusia dan mengisi ribuan halaman dengan catatan dan gambar-gambar yang sangat detail. Ada satu keunikan yang dimiliki Da Vinci yang membuat siapapun mengalami kesulitan ketika membaca tulisannya. Da Vinci memiliki kebiasaan menulis terbalik. Jika umumnya kita menulis dari kiri ke kanan, maka Da Vinci menulis catatannya dari kanan ke kiri. Hal itu karena memang Da Vinci merupakan seorang kidal. Tulisannya bisa dibaca dengan normal hanya jika dilihat melalui cermin. Orang-orang kemudian berspekulasi, Da Vinci barangkali tidak akan seperti itu kalau memang dia berniat mempublikasikan catatan penelitiannya ke halayak umum. Tapi terlepas dari itu, gambar-gambar tubuh yang dia miliki tidak hanya akurat namun juga estetik. Saking bagusnya, para pengajar dan bahkan sekelas profesor menggunakan gambar-gambarnya untuk dijadikan bahan mengajar anatomi di sekolah atau universitas. Salah satu karyanya yang paling terkenal, yang dengan sempurna menggambarkan perpaduan antara seni dan sains, adalah Vitruvian Man, yang mengilustrasikan proporsi tubuh manusia menurut Vitruvius, seorang arsitek Romawi, di mana terdapat ukuran yang berlaku bagi kebanyakan orang, yaitu panjang kedua lengan pria yang terentang memiliki ukuran yang sama dengan tinggi badannya. Da Vinci juga secara khusus begitu terobsesi dengan organ jantung, di mana hal itu terlukis dalam ucapannya sebagai sebuah instrumen yang sangat indah yang diciptakan sang penguasa agung. Ada begitu banyak catatan medisnya mengenai cara kerja jantung yang ternyata sangat akurat. Da Vinci merupakan orang pertama yang menggambarkan jantung sebagai otot, bahwa jantung memiliki 4 ruang dan terdapat katup arteri yang dapat terbuka dan tertutup untuk memungkinkan aliran darah mengalir di seluruh organ. Da Vinci juga adalah orang pertama yang menemukan penyakit jantung koroner, yaitu sekitar tahun 1506, di mana saat itu dia melihat seorang pria paruh baya meninggal secara mendadak. Dia kemudian diberi kesempatan untuk membedah jantungnya dan menemukan bahwa arteri pria tersebut telah menyempit. Da Vinci kemudian menyimpulkan hal itulah yang membunuh pria tersebut. Penyakit jantung koroner baru bisa dijelaskan oleh para dokter nanti setelah 150 tahun kemudian. Pemahaman Da Vinci terlampau maju di depan zamannya. Masih merupakan sebuah misteri kenapa dia tidak pernah mempublikasikan karya atau hasil penelitiannya tersebut. Catatannya tidak akan ditemukan sampai akhir abad ke-18, lebih dari 250 tahun setelah kematiannya. Seandainya catatan tersebut diketahui ketika Da Vinci masih hidup, barangkali akan ada dampak yang mendalam pada pemahaman kita tentang tubuh manusia di zaman itu, dan mungkin akan banyak membantu para dokter menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Ada satu elemen yang terus berulang di dalam diri Leonardo da Vinci, yaitu sebuah obsesi tentang keingintahuan. Dari sekedar ingin meningkatkan kualitas lukisannya, dia kemudian belajar tentang tubuh manusia dan akhirnya terobsesi dengan anatomi. Da Vinci tidak hanya melukis manusia, dia juga melukis tentang alam, yang membuatnya harus mempelajari berbagai tumbuhan untuk menyempurnakan lukisannya, yang juga membuat dirinya kemudian terobsesi dengan botani, atau ilmu yang mempelajari tumbuh-tumbuhan.
Da Vinci telah menggambar sebagian karya halusnya menggunakan kapur merah. Ada sebuah sketsa tanaman yang dibuatnya tampak sangat realistis dan begitu akurat, sehingga sketsa itu kemudian bisa dijadikan rujukan untuk studi ilmiah. Dalam satu karyanya yang berjudul Bintang Bethlehem, terdapat suatu pusaran daun-daun yang sangat mirip dengan pergerakan air, yang kemudian menjadi gerbang yang membawa obsesinya lagi mempelajari ilmu tentang air. Da Vinci begitu terpesona oleh pergerakan air. Dia telah mempelajari aliran air di sungai, di laut, dan di kanal atau saluran air. Banyak dari penelitian ini tercatat dalam buku hariannya yang terkenal, setebal 72 halaman yang diberi judul Codex Leicester. Berisi catatan tentang bagaimana air bergerak, bagaimana arus terbentuk, dan bagaimana struktur bawah air mempengaruhi aliran air. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga berdampak pada desain teknik seperti kunci kanal dan sistem hidrolik. Buku itu akhirnya dibeli Bill Gates dengan harga hampir 31 juta dolar dan menjadikannya sebagai buku termahal yang pernah terjual. Tidak berhenti di elemen air, Leonardo da Vinci juga melanggengkan obsesinya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan udara. Da Vinci telah membuat sketsa mesin terbang yang diberi nama Aerial Screw saat dia bekerja sebagai insinyur militer di kota Milan. Dia telah menciptakan sketsa awal dari banyak penemuan modern, seperti helikopter, parasut, dan kendaraan lapis baja. Meskipun banyak dari desainnya tidak pernah diwujudkan dalam bentuk nyata di masa itu, ide-idenya mendahului teknologi modern dan menjadi peletak dasar bagi banyak penemuan di masa depan. Da Vinci memang tampak percaya diri dengan berbagai desain yang dia ciptakan, karena memang karya-karyanya tidak hanya didasari pada prinsip etis dan estetika, melainkan juga terdapat persamaan matematis. Seperti salah satu lukisannya yang paling terkenal di dunia, The Last Supper, yang menggunakan prinsip matematika perspektif. Dalam lukisan ini, Yesus sedang melangsungkan perjamuan terakhir dengan 12 muridnya sebelum penyaliban. Semua garis dalam lukisan itu bertemu pada satu titik, yang dikenal sebagai the vanishing point, sehingga menciptakan perspektif yang terfokus pada Yesus itu sendiri. Karya seni Da Vinci adalah perpaduan antara biologi, kimia, teknik, matematika, hingga fisika. Semua keterampilan ini digunakannya ketika Raja Prancis pertama menunjuknya sebagai pelukis, insinyur, arsitek utama saat usianya menginjak 60-an tahun. Karya terakhirnya bukanlah sebuah lukisan, melainkan sebuah pesta yang diadakan pada musim panas di tahun 1518. Ada tontonan yang menarik di pesta itu, di mana para pemain berdandan sebagai planet-planet yang dikelilingi oleh matahari dan bulan, yang menandai zaman itu masih didominasi pemahaman geosentris bagi kebanyakan orang. Terkait hal itu, Da Vinci merupakan orang pertama yang menjelaskan mengapa kita bisa melihat cahaya di antara dua titik bulan sabit. Dia telah mengetahui bahwa hal tersebut disebabkan oleh sinar matahari yang mengenai bumi dan dipantulkan ke bulan, yang kemudian disebut dengan istilah Earth Sign. Merupakan satu teori yang sangat aneh pada masa itu, karena kebanyakan orang bahkan tidak tahu kalau bumi mengorbit matahari. Sekali lagi, pemikiran Leonardo da Vinci terlampau jauh di depan zamannya. Tidak heran dia kemudian mendapat julukan sebagai manusia Renaissance, seorang yang berpengetahuan luas, terpelajar, dan mahir dalam berbagai bidang ilmu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Leonardo da Vinci adalah seniman atau seorang ilmuwan? Da Vinci memang terkenal karena lukisannya, tapi lebih dari itu, kita barangkali bisa menyebutnya sebagai seorang avatar yang menguasai berbagai elemen ilmu pengetahuan. Da Vinci selalu memulai dengan rasa ingin tahu, kemudian terobsesi, dan akhirnya mencapai kepakaran. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai nanti, dan jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe.